Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11 tadi. Saya akan membacakan untuk kita sampai ayatnya yang keempat. Bapak Ibu silakan ikut dan saya akan membacakan untuk kita semua. Kerinduan kepada Allah. Ayat 1. Sudah kita semua ya, Mazmur nomor 63. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gunung Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan mengucapkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Puji Tuhan. Demikian dalam pembacaan firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Dulu saya tidak lupa ya, dulu tetap yang ada di dalam firman Tuhan, kerinduan kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, berbicara mengenai kerinduan, sesuatu yang dirindukan oleh setiap manusia, sesuatu yang sungguh-sungguh menaruh harapan, supaya yang dirindukan, yang diharapkan itu harus bertemu, harus lupa dengan sesuatu yang kita rindu. Kita lihat di sini, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam cerita ini berbicara bagaimana Daud yang adalah seorang kepala yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia ada dalam panggilan Tuhan itu 1001 macam tantangan datang kepadanya. Dia dihadapkan dengan berbagai macam masalah, persoalan dan tantangan. Dalam situasi demikian, dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dalam masuk bagian ayat lain, pasal lain mengatakan begini, saya pandang mata saya ke timur, ke barat dan ke utara, tidak ada pertolongan yang abadi, yang ada hanya di dalam dunia. Di sini Bapak Ibu saudara-saudara, semua orang Israel menjadi musuh Daud. Setelah mengalahkan kambing Saul yang adalah yang pertama, menggantikan Daud yang masih muda itu. Dalam usia yang muda, dia dipilih oleh Tuhan. Dan itu bagi orang Israel tidak masuk akal seorang muda itu menjadi pemimpin. Semua orang memusuhi kepadanya di bawah pimpinan Saul, karena Saul diganti oleh Tuhan secara tidak formal. Karena dia melakukan sesuatu yang jahat di dalam Tuhan, dia diganti. Sehingga dia menggerakkan rakyat Israel untuk memusuhi kepada Daud. Daud tidak ada tempat untuk dia berharap. Dia hanya berharap kepada Tuhan. Sehingga bagian firman Tuhan yang kita baca ini, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, itu yang dia muatkan di dalam pujian-pujian di dalam kitab Mazmur. Dia sampaikan, saya tidak ada tempat untuk mengambil. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tidak ada berair. Dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Jiwa rakyatnya berharap kepada Tuhan. Tidak ada orang lagi yang ada di pihak dia. Dalam situasi ini dia berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kerinduan kita kepada Tuhan di saat ini? Kalau kita lihat kepada diri kita masing-masing, kerinduan saya kepada Tuhan itu seperti apa? Kita ada di dalam dunia ini, berbagai macam gelombang yang sedang menghantam kita, membuat kita sering kita bimbang, kita takut. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat kepada Daud dan beberapa orang yang lain yang diceritakan dalam Alkitab, kita lihat mereka sungguh-sungguh berharap dan merindukan Tuhan dalam situasi apapun. Kita lihat di sini berbicara mengenai rindu itu sebenarnya sangat dekat dengan sesuatu yang fokus kepada sesuatu yang kita harapkan. Fokus Daud hari itu kepada Tuhan. Dia tidak berharap kepada ayahnya, kepada saudara-saudaranya. Dia ini punya saudara ada 7 orang. Dia tidak berharap kepada mereka. Dia tidak berharap kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Dia hanya berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kerinduan ini, Bapak Ibu saudara-saudara, kita fokus kita kepada Tuhan. Apakah kerinduan kita saat ini seperti apa? Kerinduan orang tua dulu kepada Tuhan seperti grafik yang kita lihat, semakin naik sampai ke langit. Tapi sekarang kita turun. Grafik itu turun, kerinduan grafik manusia hari ini sedang menurun. Kemudian kita lihat di sisi lain, kerinduan kepada dunia sekitar 90%. Dia tidak ini yang kita lihat, yang kita saksikan. Dan kerinduan kepada Tuhan semakin hari semakin menurun. Itu dilihat dari kehidupan kita hari-hari dalam pelayanan Tuhan. Kegiatan program yang kita laksanakan, doa Jumat, 1-2 orang yang ada di sini menunjukkan bahwa kerinduan kita kepada Tuhan itu sedang menurun. Ibadah keluarga 1-2 orang yang hadir. Di dalam rumah tidak ada ibadah, tidak ada biasa doa. Hasilnya sampai hari Sabtu menunjukkan bahwa kerinduan kita kepada Tuhan sedang menurun saat ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, fokus kerinduan kita kepada Tuhan kita lihat di dalam hidup saat ini. Kerinduan kepada dunia itu seperti tadi sekitar 90%. Terlalu banyak orang yang merindukan kepada hal-hal dunia. Terlalu banyak, mungkin 1-2 orang yang merindu kepada Tuhan. Kita akan lihat di sini bagian pertama Bapak Ibu saudara-saudara, dari ayatnya yang ke-2 dan 3. Tahu dengan begini, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Jadi haus seperti terlalu haus begitu. Jadi kalau pasti kalau tidak minum terlalu haus. Jadi berusaha mencari air untuk minum. Jadi tahu merasakan seperti itu bahwa hausnya dia itu tentang Tuhan. Kerinduan dia itu tentang Tuhan. Sungguh-sungguh haus dengan Tuhan. Sungguh-sungguh lapar akan kebenaran. Jadi kalau kita lapar, tentu kita cari makan. Seperti itu yang Tuhan lakukan. Dia rindu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa Daud rindu kepada Dia? Kenapa kita rindu kepada Tuhan? Karena bagian pertama yang akan kita belajar itu adalah rindu kepada Tuhan karena sanggup memulihkan keadaan kita, sanggup mengatasi masalah kita, sanggup menjawab segala kebutuhan, segala pergumulan kita.
betul 100% tidak ada tempat untuk kita mengadu, untuk menyelesaikan masalah kita hanya di dalam Tuhan. Kita rindu kepada Dia karena Dia adalah Tuhan satu-satunya yang memberikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan. Dia adalah Tuhan yang kita miliki, yang mampu menolong kita dalam segala situasi. Dia adalah Tuhan yang pernah ada dulu, hari ini dan waktu yang akan datang. Dia adalah Tuhan yang akan memberikan jaminan, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan pertolongan kepada setiap manusia yang sungguh-sungguh merindukan Dia, yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Harapan kita adalah hanya Tuhan. Dunia ini tidak ada. Jangan kita berharap kepada sesuatu yang kita miliki, itu akan berakhir. Jangan berharap kebesaran yang kita miliki, berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada harta yang kita miliki, itu adalah pinjaman kepada Tuhan untuk kita pakai. Untuk itu mari kita sama-sama berharap kepada Tuhan, karena harapan kita, kerinduan kita ini akan terwujud nanti suatu saat. Akan kita ketemu dengan sesuatu yang kita rindukan. Akan kita ketemu dengan Tuhan. Sudah ketemu dengan Tuhan belum? Belum ya? Belum, kita belum ketemu dengan Tuhan. Masih. Jadi kan juga jangan kendor ya. Sebelum kita ketemu kerinduan kita harus bangun ada di dalam hati kita, di dalam diri kita masing-masing, supaya kita bisa ketemu. Kalau Tuhan ini menurut, kemudian semangat kita untuk melayani Tuhan menurun, jadi kerinduan kita terus naik meningkat supaya kita ketemu. Daud ini dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tahu hanya Tuhan yang bisa memberikan pertolongan. Tidak ada orang lain yang memberikan pertolongan kepadanya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pertolongan kepada dia. Jadi kerinduan kita kepada Tuhan karena Dia sangat memulihkan, sangat menolong, memberkati dan memberikan segala yang kita perlu, segala yang kita butuh. Dan kita bersaksi tentang pertolongan Tuhan terlalu banyak. Pasti terlalu banyak dan tidak cukup waktu untuk kita menceritakan semua. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dikasih Tuhan kita terlalu banyak, sudah berpersen tadi. Kerinduan kepada dunia, kepada hal-hal dunia, kepada apapun yang ada di dalam dunia ini 90%. Sekarang kita terlalu banyak, 90% kerinduan kita kepada Tuhan dan 10% kerinduan kepada dunia. Inilah hidup saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita lihat, kan kita di sini saja, di seluruh pelosok dunia ini. Kerinduan kepada Tuhan sudah turun. Apalagi situasi dunia saat ini yang sedang kita ikuti. Kita lihat berbagai macam tantangan kehidupan yang sedang melanda di seluruh permukaan bumi ini, membuat kerinduan kepada Tuhan semakin menurun. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita mesti melihatnya awal-awal saja. Jadi kerinduan ini yang kita rindu, tetap kita rindu kepada Tuhan. Daud, kita lihat Daud di dalam pasal yang lain mulai bicara. Kita lihat Mazmur 42 ayat 3-2 mengatakan begini, seperti rusa yang merindukan sumber yang berkali, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kemudian Mazmur 63 ayat 2 juga bicara. Kita lihat di sini lapang orang parah yang mengatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelantaran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu sudah selalu dikasih Tuhan dan memberikan teladan contoh kepada kita semua. Ini supaya kita itu melakukan seperti yang dalam hubungan kerinduan kita, kualitas iman kita ini juga harus kita lihat. Bapak Ibu saudara, biasanya kualitas iman kita itu kita lihat melalui perbuatan yang kita lakukan hari-hari dalam pekerjaan Tuhan. Jadi jangan kita jalan terus, tapi kita juga harus mengukur kualitas iman kita seperti apa. Kedekatan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Apakah sudah jauh mendekat? Kita harus melihat itu. Walaupun kita lihat situasi sebenarnya sangat sulit saat ini.
sedang berusaha untuk menciptakan sejumlah hal di atas muka bumi ini supaya kerinduan manusia kepada Tuhan itu penuh. Jadi jangan heran ya, kita lihat gejolak, kesibukan, masalah, penyakit yang berumah. Ini dibuat supaya kerinduan manusia kepada Tuhan itu supaya berkurang. Kita harus berdoa dan kita melihat hal ini supaya kita selalu dekat dengan Tuhan yang sudah pernah kita ambil keputusan, sudah pernah kita berdasar kepada Tuhan untuk terus rindu kepada Tuhan itu tidak boleh turun dari COVID. Tetap ada sampai kita bertemu dengan Tuhan, baru akan kita berdiri. Banyak orang-orang yang merindukan dan menaruh harapan kepada Tuhan, yang akan tetap bersuka cita walaupun sedang menghadapi berbagai persoalan. Jadi banyak kita yang sedang menghadapi persoalan tentang masalah dalam kehidupan ini, tapi kerinduan kita kepada Tuhan itu harga mati. Dengan situasi apapun yang dalam apapun tidak akan berubah. Kerinduan kita kepada Tuhan selalu akan ada. Dalam kehidupan kita beberapa kali hampir kita mengalami kesulitan. Kalau saya bertanya satu-satu pasti, atau ada yang tidak pernah mengalami kesulitan? Tentu ada. Yang seperti kecelakaan, jatuh dari pohon, ada yang kenamparan, ada yang kemudian sakit. Kalau saya bertanya siapa yang pernah sakit lain sampai hari ini, kira-kira ada? Tidak ada. Jadi kesulitan semua kita mengalami kekurangan soal biasa. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 itu mengatakan begitu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang kau cari. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemana Tuhan dalam kehidupan kita ini? Dalam segala situasi, sangat mendengar kita. Kita akan lihat bagian yang kedua. Kenapa kita rindu kepada Tuhan? Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Keselamatan tidak ada di dunia ini. Tidak ada di dalam siapa-siapa. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Alkitab yang sering kita baca di dalam Kisah pasal 4 dan 12 itu sudah jelas bagi kita. Kita rindu kepada Tuhan karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kita maksud atau tidak tentang kerinduan kita kepada Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau untuk mendapatkan gelar sarjana, master, doktor itu ada di kehidupan para pendidikan. Tapi untuk memperoleh keselamatan kita ada di sana. Orang mendapatkan keselamatan di sekolah sampai S1 itu tidak ada. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kalau membaca itu sama Rasul pasal 4 ayat 3 dan 12 itu sudah jelas bagi kita. Uang bisa dicari Bapak Ibu, harta bisa dicari,